Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itulah kutipan yang sering kita dengar sedari dulu. Apalagi perumpamaan seperti lidi setangkai mudah patah, tapi jika bersatu menjadi sapu yang menghasilkan manfaat. Kamu terus mendengar ini berulang-ulang sejak sekolah dasar. Konsep ini tua, tapi tak lekang waktu. Nyatanya, Sprite itu emang nyegerin, dan persatuan itu dibutuhin. Bersatu adalah cara paling sederhana untuk bertahan hidup. Karena manusia adalah hewan yang berkelompok. Tak ada manusia yang dapat hidup sendirian. Kesadaran untuk bersatu adalah insting mendasar pada setiap manusia yang terwujud dari hal kecil hingga pada tahap yang lebih besar. Seperti kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan banyak pihak untuk akhirnya sampai pada hari ini. Hari kebebasan yang sama-sama kita nikmati. Integrasi nasional kemudian menghasilkan konsensus yang bersifat fundamental, seperti Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika yang kamu hafalkan untuk ulangan PKN adalah contoh produk dari integrasi nasional. Pancasila sebagai dasar ideologi Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Konsepnya sama persis seperti seragam sekolah yang keesensiannya sering jadi perdebatan. Nyatanya, seragam sekolah bukan semata-mata hanya untuk mematikan kekreativitasan anak dalam mengekspresikan diri, seperti dikata orang-orang. Seragam di sekolah menandakan persamaan semua anak yang bersekolah, tanpa membedakan kedudukan orang tua, ekonomi, suku, ras, dan agamanya. Semua itu menandakan integrasi nasional di sekolah. Semua unsur yang ada disatupadukan untuk dapat mencapai tujuan bersama. Ketergantungan manusia pada manusia lainlah yang mewujudkan adanya persatuan. Rasa saling memiliki yang muncul karena saling menggantungkan. Dalam banyaknya perbedaan, persatuan harus diwujudkan untuk mencapai tujuan bersama. Seperti dalam banyaknya perbedaan selera es krim, Neapolitan datang sebagai wujud integrasi. Perbedaan selera yang dapat dikendalikan dan selera yang saling melengkapi satu sama lain dikemas menjadi kesepakatan bersama yang dapat mewujudkan es krim Neapolitan. Dalam kasus es krim Neapolitan, kita mendapati bahwa perbedaan yang bersatu akan menghasilkan harmonisasi yang indah. Integrasi sudah dimulai sejak zaman dulu. Berdasar dari aspek historis, integrasi nasional sudah tumbuh pada zaman kerajaan Buddha terbesar, yaitu zaman kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mampu mengintegrasi wilayah yang besar di Nusantara, mulai dari Sumatera, Jawa, Pulau Bangka, bahkan sampai ke Kamboja. Begitu juga di zaman Majapahit, yang terkenal akan sumpah palapanya. Sumpah yang diucapkan patihnya yang terkenal, Gajah Mada, yang berjanji tidak akan memakan makanan enak jika seluruh Nusantara ini belum bisa disatukan. Kemudian diikuti dengan momentum awal dari lahirnya kebangkitan nasional, ditandai dengan terbentuknya Budi Utomo. Melangkah lebih jauh lagi, hingga diadakannya Ikrar Sumpah Pemuda dari pemuda-pemuda yang ada di seluruh penjuru Indonesia, yang mengaku bertumpah darah, berbahasa yang satu, yaitu Indonesia. Dan 17 Agustus, ketika proklamasi dilantangkan, itulah yang menjadi momentum integrasi nasional, ketika seluruh masyarakat yang tersebar dengan berbagai corak-corak secara sosial dan budaya menuju bangsa yang satu, yakni Indonesia. Kini, orang mudah terpecah. Setiap isu dijadikan ajang debat. Jika suatu isu datang, orang-orang berlomba menentukan keberpihakannya, seolah-olah perbedaan itu harus diambil tindakan dengan jalan perpecahan. Persatuan perlu didatangkan dari kesadaran setiap individu, yang inisiatifnya perlu ditingkatkan dari masyarakat, yang dibangun melalui pembelajaran wawasan Nusantara yang terencana. Integrasi nasional masih jadi PR besar bagi bangsa Indonesia. Jiwa persatuan bukannya dicari, hanya saja harus digali di dalam diri.
Karena perbedaan bukan menjadi alasan untuk hancur, tapi perbedaanlah alasan untuk menjadi kuat dan tidak terkalahkan.